Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Putri, mahasiswi setia asal Jalani yang nomornya 22301007. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai KSPPS. Yang pertama itu ada pengertian dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, yaitu jenis koperasi yang menjalankan kegiatan simpanan pinjam dan pembiayaan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti mudorobah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Adapun tujuan dari KSPPS adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui layanan keuangan berbasis prinsip syariah serta membangun perekonomian masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian itu ada dasar hukum koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang terletak pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1942, yaitu tentang perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, yang kemudian diperkuat oleh prinsip-prinsip syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut dengan MUI. Selanjutnya itu ada struktur organisasi KSPPS, di mana struktur pada organisasi KSPPS yang paling atas itu ada rapat anggota. Kemudian di bawah rapat anggota terdapat pengurus seperti ketua, bendahara, dan sekretaris. Di samping pengurus ada yang namanya dewan pengawas dan pengawas. Kemudian di bawah pengurus itu ada pengelola dan umum. Kemudian ada produk dari KSPPS, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada simpanan, yang kedua ada pembiayaan, dan yang ketiga ada pelayanan jasa. Yang pertama itu ada simpanan. Simpanan itu ada 3, simpanan pokok atau simpanan yang wajib saat bergabung dan rutin, serta simpanan yang menjadi modal awal. Yang kedua ada simpanan wajib, yaitu simpanan yang wajib disetorkan secara rutin setiap bulan sampai anggota berarti. Dan yang ketiga ada simpanan sukarela, yaitu simpanan yang bersifat investasi anggota atau calon anggota dalam bentuk wadiah atau mudorobah. Yang kedua ada pembiayaan. Yang pertama itu ada pembiayaan mudorobah, yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli secara syariah. Yang kedua ada pembiayaan mudorobah, yaitu pembiayaan dengan modal usaha dengan sistem bagi hasil. Yang ketiga ada pembiayaan musyarakah atau penambahan modal bagi mereka yang sudah menjalankan usahanya dengan sistem bagi hasil. Dan yang terakhir itu ada pembiayaan ijarah atau pembiayaan untuk memiliki jasa. Dan yang ketiga itu ada pelayanan jasa seperti alhiwala atau transaksi perayaan utang piutang. Kemudian yang kedua ada gadai atau anggota mengembalikan jaminan anggota kembali atau rohan. Yang ketiga itu ada pinjaman alkor, yaitu pinjaman dalam jangka waktu pendek atau talangan yang tidak ada keuntungan untuk KSPPS. Dan yang terakhir itu ada penyerahan kekuasaan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya itu ada rapat anggota tahunan. Yang pertama itu persetujuan laporan pertanggungjawaban, di mana pengurus dan pengawas menyampaikan laporan kinerja dalam setahun, seperti laporan keuangan dan operasional. Yang kedua, menetapkan rencana kinerja, seperti menyetujui program kerja dan rencana kerja anggaran untuk tahun berikutnya. Yang ketiga, ada pemilihan pengurus dan pengawas, seperti mengangkat, memilih, atau memberhentikan pengurus dan pengawas. Kemudian yang keempat, menetapkan kebijakan, seperti mengesahkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kebijakan strategi lainnya. Dan yang kelima, ada pembagian sisa hasil usaha, seperti menentukan pembagian sisa hasil usaha kepada anggota. Kemudian ada pembagian sisa hasil usaha. Yang pertama itu dana cadangan untuk koperasi, yaitu 40%, jasa anggota 20-40%, jasa modal 10-25%, untuk dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dan yang terakhir untuk dana sosial itu 5%. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang cara mendirikan KSPPS. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini kita perlu membentuk tim pendiri.
minimal 20 orang yang menjadi anggota awal. Yang kedua, menentukan jenis dan nama KSPPS. Yang ketiga, menyiapkan dokumen seperti dokumen KTP pendiri, menyiapkan rencana kerja selama 3 tahun, rencana permodalan, dan rencana kegiatan usaha. Dan keempat, menentukan pengurus dan pengawas. Yang kedua itu ada tahap pendirian, di mana pada tahap pendirian ini diadakannya rapat pembentukan yang dihadiri oleh notaris untuk membuat dan mengesahkan andil atau akte. Kemudian notaris itu membuat akte pendirian yang mencakup klausul syariah, dan ketika pada tahap pendirian itu membutuhkan penyetoran modal awal seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan riba ke rekening bank syariah atas nama pengurus. Dan yang terakhir ada tahap pengesahan dan perizinan, di mana pengurus mengajukan perizinan atau pengesahan akte pendirian ke Kementerian Koperasi dan UMKM atau Dinas Koperasi setempat. Kemudian setelah mengajukan pengesahan, pengurus itu merekomendasikan atau wajib mempunyai Dewan Pengurus Syariah yang direkomendasikan oleh MUI. Dan yang terakhir itu perizinan usaha. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.